Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 1, yaitu desain sistem menggunakan DVD atau UML dibuat dengan menggunakan aplikasi. Fungsinya untuk apa, sampai perlu dijelaskan simbol yang digunakan apa saja, dan dalam sistemnya tersebut bagaimana. Di sini udah ada perancangan dan implementasi. Case ini juga bisa disebut dengan jenis diagram struktur karena menggunakan apa yang harus ada di dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Di sini ada sistem formasi geografis pemetaan kantor dinas pemerintahan Kota Palembang. Di sini ada gambar, yaitu terdapat user dan admin. User di sini jalannya adalah pertama melakukan register terlebih dahulu. Setelah melakukan register akan melakukan login akun, dan setelah melakukan login akun akan menampilkan halaman pemetaan. Setelah menampilkan halaman pemetaan, di sini ada menampilkan halaman kantor dinas. Setelah menampilkan halaman kantor dinas, di sini juga akan ada menampilkan halaman dashboard. Sedangkan admin pertama akan melakukan login akun. Setelah melakukan login akun akan menampilkan halaman kantor dinas. Setelah melakukan halaman kantor dinas, di sini akan menambah data kantor dinas. Setelah itu mengedit data kantor dinas, dan yang terakhir adalah menghapus data kantor dinas. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan bagian 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Cayani. Di sini saya akan membuat database. Dipastikan diinstal dahulu exam-nya. Kemudian kita klik 2 kali. Akan tampil seperti ini. Ada beberapa modul yang disediakan exam. Ini yang kita butuhkan membuat database, ya ini hanya 2. Yang pertama ada Apache dan MySQL. Apa itu Apache? Apache itu adalah server gratis yang disediakan oleh exam. Yang kedua, MySQL. MySQL ini adalah tempat database-nya. Kemudian kita hidupkan Apache-nya. Dan kemudian kita hidupkan MySQL-nya. Kalau sudah jalan, akan berwarna hijau seperti ini. Kemudian kita buka browser, kita klik, kita ketik localhost, php-admin. Lalu kita buat database baru. Kita buat GIS kantor. Kita buat. Lalu kita membuat tabel user. Kolomnya kita masukkan 5. Setelah jadi, kita masukkan ID user. Jenisnya integer, panjangnya 15. Bawaannya kita tidak ada atribut host. Index. Yang ini kita klik. Lalu kita buat email. Jenisnya kita
pilih varchar, panjang atau nilainya 100, bawaannya kita pilih 0, kosongnya dicentang. Yang ketiga, kita masukkan username, jenisnya kita pilih varchar juga, panjang atau nilainya 100, bawaannya kita pilih 0. Oh ya, untuk penyantirannya kita pilih UTP MB4 General CI, yang ini juga. Kita centang. Lalu yang keempat kita masukkan password. Untuk password kita pilih varchar, panjang atau nilainya 100, bawaannya kita pilih 0, penyantirannya sama, kita pilih UTP 8 MB4. Ini kita centang juga. Lalu yang terakhir kita masukkan level. Ininya kita pilih integer, dan untuk nilainya 1, bawaannya kita pilih tidak, kita pilih 0, ini kita centang, lalu simpan. Di dalam tabel user ini kita masukkan namanya. Yang pertama kita masukkan nama, kita pilih ID usernya 1, emailnya kita masukkan nama kelompok kami, username-nya kita masukkan namanya. Passwordnya kita pilih. Levelnya kita pilih 1. Yang kedua, lalu kita kirim dulu pertama. Kita lihat. Sudah masuk 1, lalu kita tambahkan lagi. ID usernya kita masukkan 2. Emailnya kita masukkan lagi nama kelompok. Username-nya kita masukkan. Passwordnya kita masukkan juga. Levelnya pilih 1. Kalau lebih cepat lagi, kita masukkan lagi satunya. ID usernya 3, emailnya kirim. Sudah terbuat 1, kita tambahkan 1 lagi. ID usernya kita masukkan 3, emailnya kita masukkan.
username-nya kita masukkan juga. Levelnya kita masukkan juga. Maaf, ada kesalahan. Lihat apa sudah jadi. Kita masukkan lagi. Oh ya, ID usernya tidak boleh sama. Maaf. Lihat, sudah jadi. Lalu kita akan membuat tabel kantor, tabel baru. Lalu jumlah kolomnya kita masukkan 8. Jadi kita masukkan yang pertama ID-nya, jenisnya kita pilih integer, kemudian kita centang yang ini, panjang nilainya jangan lupa kita masukkan ke 11. Selanjutnya yang kedua kita masukkan nama kantor, jenisnya kita pilih varchar, panjang atau nilainya kita pilih 255, bawahnya kita pilih 0. Yang ini kita centang, penampilannya sama seperti yang tadi, UTV 8 MB4 General CI. Lalu yang ketiga kita masukkan telepon, jenisnya kita pilih varchar, panjang atau nilainya kita masukkan 18. Bawahnya penampilannya sama. Lalu yang keempat kita masukkan alamat, jenisnya sama kita pilih varchar, panjang atau nilainya kita masukkan 500. Lalu yang kelima kita masukkan lat, jenisnya kita pilih varchar, panjang atau nilainya 25. Kita pilih generasi lagi, lalu kita masukkan log, kita pilih varchar juga, jenisnya panjang atau nilainya kita masukkan 25, bawahnya kita pilih 0. Ini kita masukkan CI. Lalu yang ketujuh kita masukkan deskripsi, jenisnya kita pilih teks, ini pilih 0, pilih tutor. Lalu yang terakhir kita masukkan foto, ini kita pilih varchar, panjang atau nilainya 500, ini 0, nah ini general CI. Sudah itu kita klik simpan. Untuk memasukkan tabel kantor ini
Kita tambahkan, kita masukkan ID-nya, kita masukkan 1, nama kantornya kita pilih kantor dinas komunikasi, lalu nomor teleponnya kita bisa lihat di Google saja. Kita lihat di sini saja. Ini ada nomor teleponnya, kita copy aja dari Google, lalu kita masukkan di sini. Alamatnya juga kita cari lagi di Google, kita copy saja alamatnya. Nah, untuk memasukkan lat, kita bisa melihatnya di sini. Kita buka Google Maps. Kita klik kanan. Oh, nggak bisa, kita buka di Google Maps-nya. Kemudian kita cari dinas komunikasi. Kita tunggu. Nah, ini diklik kanan biar tahu lat dan locknya. Ini lock dan latnya, kita copy saja. Kita masukkan di sini. Latnya kita masukkan yang pertama, yang belakangnya ini untuk lat, untuk lock, yang lat untuk yang awal, yang lock untuk terakhir. Masukkan di sini. Ini jangan lupa dihapus. Untuk deskripsinya kita masukkan. Untuk fotonya kita juga cari di Google, foto dinasnya. Kita pilihkan ini saja. Jangan lupa kita simpan. Kita masukkan di folder baru saja.
foldernya guys. Kita masukkan di sini. Untuk mengkopinya kita bisa lihat di sini. Kita langsung copy saja ke ini. Copy saja nama filenya, lalu kita masukkan di sini. Sudah selesai, kita kirim. Lalu kita lihat sudah jadi satu. Lalu kita ulangi lagi untuk menambah dinasnya. Kita masukkan ID-nya, kita pilih 2. Nama kantornya kita masukkan Dinas Kesehatan. Untuk nomor teleponnya seperti yang tadi, kita cari di Google saja. Untuk Dinas Kesehatan, nomor teleponnya yang ini. Kita copy saja. Masukkan teleponnya. Alamatnya juga kita copy dari Google-nya. Tempatnya seperti tadi, kita cari di Google Maps. Lalu kita klik kanan. Lalu kita masukkan lab-nya. Jangan lupa yang belakangnya untuk log. Copy dulu. Untuk deskripsinya kita masukkan Dinas Kesehatan. Si sebagai berikut. 1. Jalan yang kesehatan. Kendaraan. Pelayanan umum di bidang kesehatan. 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan. Lalu untuk fotonya kita cari lagi di Google. Kita download lagi. Kita pilih yang ini saja. Lalu kita simpan. Kita pilih gambar yang lain saja. Ini. Lalu kita simpan. Kita save. Lalu kita buka lagi yang ini yang sudah di download tadi. Kita copy nama filenya. Kita masukkan di sini. Lihat, sudah ada 2 dinas yang kita masukkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai database.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Dinda Cahyani. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram yang kami buat melalui website Crypt.ly. Kelas diagram disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Fungsi kelas diagram ialah untuk menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antar satu dengan yang lain, serta dimasukkan pula atribut dan operasi. Kelas diagram sistem informasi geografis pemetaan kantor Dinas Pemerintahan Kota Palembang akan ditampilkan pada gambar di bawah ini. Yang pertama, kami membuat login user. Dalam login user terdapat 3 atribut. Yang pertama, nama user, password, dan email. Di dalam login user ini terdapat 2 proses, yaitu login dan register. Yang kedua, kami membuat login admin. Login admin ini terdapat 3 atribut, nama admin, password, dan email. Di dalam login admin ini terdapat 1 proses, yaitu login. Selanjutnya, kami membuat pemetaan admin. Pemetaan admin terdapat 1 atribut, yaitu nama admin. Dalam pemetaan admin memiliki 3 proses, yaitu tampil data kantor, edit data kantor, dan hapus data kantor. Selanjutnya, kami membuat pemetaan user. Di dalam pemetaan user ini terdapat 1 atribut. Di dalam pemetaan user ini terdapat 1 proses, yaitu melihat peta kantor. Hubungan login dan login user ini ada di dalam pemetaan user. Login admin ada di dalam pemetaan admin. Pemetaan admin konfirmasi ke pemetaan user. Sekian penjelasan dari saya mengenai kelas diagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Syarif. Saya di sini merupakan anggota kelompok dari Fadila Akbar, Dinda Cahyani, dan Ismiati. Di sini kami membuat untuk website pemetaan kantor dinas di Palembang. Jadi untuk tugas IS Application Project ini yang mana tadinya kami membuat website pemetaan, kami juga mendapat tugas untuk membuat video hasil mengenai website tadi. Di sini kami membagi, ada beberapa soal yang diberikan. Di sini kami membagi untuk 4 orang. Jadi di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan nomor 4 dan juga nantinya nomor 5. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan menjelaskan bagaimana menjalankan sebuah sistem database sehingga bisa tampil di browser. Jelaskan juga kodenya seperti apa. Baiklah. Di sini saya akan langsung login saja ya untuk websitenya. Ini. Karena kebetulan di sini belum terkonek dengan database, kan di sini nantinya akan dijelaskan menjalankan sebuah sistem database sehingga bisa tampil di browser. Oke,
karena di sini belum terkonek database, yang mana databasenya ini GIS kantor yang sudah kami buat. Ini ada tabelnya nanti, tabel kantor di Palembang, dan juga tabel user-user, baik itu admin dan lain-lain. Baiklah, di sini kan kita tidak bisa masuk setelah login tadi, kan belum muncul apapun. Di sini saya akan menjelaskan codingannya. Nah, codingannya itu ada di sini, di bagian config yang berhubungan dengan database. Untuk database sendiri kan kita menggunakan localhost. Oke, untuk username kita bikin root. Password tidak usah. Database sesuaikan dengan database yang sudah kita buat. Ya, ini database GIS_kantor. GIS_kantor. Oke, sudah. Setelah melakukan ini, localhost, root, dan GIS kantor kita save dulu. Lalu kita login lagi. Kita masuk lagi, refresh, continue. Oke, di sini kita sudah bisa login ya. Jadi database yang sudah dimasukkan tadi ada di sini. Sesuai dengan database yang sudah ada tadi ya. Di sini di tabel kantor ya, ini Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan. Sudah tertera langsung masuk di sini. Untuk nantinya untuk menambahkan tabel, mengedit tabel, delete tabel, nantinya akan dijelaskan oleh Fadil Akbar. Jadi menurut saya untuk menjawab pertanyaan bagaimana menjalankan sebuah sistem database sehingga bisa tampil di browser, menurut saya melalui yang ini tadi, hostname localhost, username root, ini ada di config ya, di config bagian database. Lalu di sini kita databasenya harus sesuai dengan database yang kita miliki, ya ini GIS kantor. Barulah nantinya dari tabel database di sini, tabel database ini bisa masuk ke website yang akan kita buat. Oke, untuk pertanyaan 4 mungkin sekian ya. Untuk pertanyaan 4 hanya di sini codingannya untuk connect ke database-nya. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 5. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana untuk memanggil tabel database tadi hingga bisa tampil data yang telah diisi. Bisa tampil seperti ini, hingga bisa tampil data yang diisi. Jelaskan juga dengan kodenya dan tunjukkan kode mana yang manggil data tersebut sampai ke browser. Oke. Ini database-nya tadi ya. Ini. Oke, di sini sudah saya Nah, di sini kodenya. Di sini pertama kita pilih ketik PHP dan space-nya app models karena kita ada di folder. Ya, nanti kitanya membuat ini di folder models ya, di folder models. Lalu di sini kita ketik use CodeIgniter model untuk modelnya. Lalu kelasnya kita bikin kelas mkantor atau model kantor extends model karena ada tadi di folder model. Jadi untuk public function untuk mendapatkan data tabel kantor tadi, di sini kita bikin get underscore all underscore data, get all data. Di sini tabel underscore kantor. Ini untuk mendapatkan data-data yang sudah ada di database tadinya. Nah, lalu nanti yang setelah saya jelaskan tadi, Akbar juga ada insert, update, dan delete ya di sini melalui modelnya. Yaitu semuanya nantinya masuk ke database tabel kantor. Oke, setelah kita membuat ini, kita langsung masuk ke controller. Di sini kita nantinya akan membuat di kantor. Ya, controller bagian kantor. Di sini juga sama seperti sebelumnya. Di sini namespace app karena sesuai folder controller kita app controllers, use CodeIgniter controllers ya, menggunakan use app models mkantor. Ingat mkantor.
Lalu selanjutnya kelasnya kantor, extend-nya ada di base controllers. The base controllers ya. Oke, yang pertama kita di sini membuat construct-nya. Ini public function construct. Di sini kita masukkan M kantor tadi di sini untuk memasukkan seluruh data-data tadi. Lalu untuk indeksnya sendiri, tampilan indeksnya sendiri, ini nantinya kita bikin titelnya kantor dinas. Ya. Ini untuk kantor dinas ini. Indeksnya kantor dinas. Lalu di sini kita kantornya kita masukkan isinya, ya ini m_kantor, get all data, seluruh data yang tadi, get all data ini, yang ini, get all data. Jadi di sini nanti akan muncul seluruh data yang saya masukkan. Isinya ada di view kantor. Ini ya di sini ya, view kantor. Nah ini view kantor. Nah nanti ini hasilnya ada di sini. Ini bukan apa ya, ini nih codingan ini merupakan bentuk tabelnya sendiri. Ya ini ada yang pertama nomor nama kantor, nomor telepon ya. Ini maksudnya itu susunan dari bentuk tabel nantinya, bukan untuk isinya ya. Jadi untuk tampilan view-nya. Jadi kita balik lagi ke sini, kantor. Nah, balik ke sini. Ya nantinya isinya akan ditunjukkan oleh view kantor tadi. Oke, untuk menambahkan nanti akan dijelaskan juga oleh Akbar untuk menambahkan, menyimpan data. Menyimpan data ini codingannya yang akan dijelaskan oleh Akbar. Di sini untuk mengedit datanya. Ini untuk detail-detail datanya dan delete data. Oke, sesuai dengan pertanyaan yang diberikan kepada saya tadi, ini bagaimana untuk memanggil tabel hingga bisa tampil data yang diisi. Jelaskan juga dengan kodenya dan tunjukkan kode mana. Oke. Sesuai urutannya tadi, pertama kita di models. Di models kita buat ini. Untuk get all data, sebelum kita ini tidak usah kita ini kan dulu ya. Untuk insert datanya. Nah, untuk datanya di sini kita ambil ini. Kelasnya mkantor, kita buat mkantor. Public function get all data. Lalu di sini kita masukkan tabel yang sesuai di sini, tabel kantor. Lalu get result array. Oke. Oke, selanjutnya sini kita masuk ke kantor.php untuk controllersnya supaya nantinya bisa sistem tersebut bisa membaca model kantornya. Ya di sini di construct tadi lalu index. Nah, untuk menampilkan data tadi ada di sini. Untuk menampilkan website ada data dari database tadi ada di sini. Construct. Nah, lalu di sini mkantor. Nah, untuk indeksnya sendiri, untuk tampilannya tadi ialah ini titelnya kantor dinas. Titelnya kantor dinas. Lalu di sini yang paling penting, this ini masukkan modelnya tadi apa, model mkantor. Lalu get all data, dapatkan seluruh data yang ada di mkantor ini. Lalu nantinya datanya itu ada yang itu ini. Ini semua yang akan muncul di website. Lalu untuk tampilan dari bentuk tabel nantinya akan ada border segala macam. Ada nantinya diedit di sini, diisinya ini di view kantor. Di sini khusus untuk bentuk dari tabelnya itu mau kita apakan. Oke, untuk pertanyaan yang nomor 5, untuk memanggil tabel hingga bisa tampil data diisi. Jelaskan juga dengan kodenya. Oke, kita coba dulu ya. Jika kita bikin di sini nih mkantornya, kita tidak gunakan ini untuk menampilkan saja ya. Kita ubah di titelnya aja dulu. Titelnya Ridwan misalnya. Oh, bukan. Group project. Oke. Otomatis di sini juga akan berubah.
Nah, kan jadi di sini khusus untuk data dari database yang ini ya. Untuk memanggil, intinya untuk memanggilnya ini. Untuk memanggil data database untuk muncul di browser nanti. Ini. Kita ubah lagi ya. Yes. Oke, sekian mungkin untuk penjelasan saya mengenai bagaimana untuk memanggil tabel hingga bisa tampil data yang diisi. Jelaskan juga dengan kodenya dan tunjukkan kode memanggil data tersebut supaya ke browser. Mungkin sudah saya jelaskan sampai akhir ya. Intinya di sini. Yang kedua, inti pertamanya ada di sini. Di sini. Kita hapus lagi nih. Ada di sini. Public function. Dari sini ya. Class M kantor extend model. Oke. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya. Untuk nomor 6 dan nomor 7 nantinya akan saya serahkan kepada Fadil Akbar. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan saya harap dapat dimengerti. Terima kasih telah dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Akbar dari kelas SI 61. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas IS Application Project poin 6 dan poin 7 tentang bagaimana cara untuk menjalankan menambah data, simpan data, edit data, dan hapus data. Di sini bisa kita lihat di sistem informasi geografis ini. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana bisa menjalankan tambah data di sini, tombol edit data yang di sini, dan tombol hapus data di sini. Di video kali ini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara kerja codingnya agar tombol dari tambah data, edit data, dan hapus data tersebut bisa berjalan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke codingannya. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana coding tambah datanya bisa berjalan. Pertama-tama yang dibutuhkan adalah kita akan membuat tombol dari tambah datanya. Ini merupakan coding untuk membuat tombol tambah datanya. Jika kita hapus, maka tombol tambah datanya akan hilang, tombol add-nya akan hilang. Tombol add-nya hilang. Kembalikan. Nah, fungsi coding di sebelahnya ini ada base URL kantor /add. Fungsi kode ini untuk mengaktifkan dari tombol tersebut, sehingga ketika kita klik, tombol tersebut akan mengarah ke form tambah data. Kita coba, belum di save ya. Kita save dulu, kita refresh lagi. Nah, ketika diklik tombol add-nya, dia langsung mengarah ke form tambah datanya. Bisa dilihat di sini, di sebelah kirinya ada lokasi dari peta kota Palembang. Di sebelah kanannya ada form tambah data, ada nama, nomor telepon, alamat, latitude, longitude, deskripsi, dan foto. Langkah selanjutnya, untuk pembuatan form tambah data ini diperlukan sebuah file baru dengan nama v-add kantor ya. Nah, ini dia. Di sini untuk pembuatan
formnya kita menggunakan div class untuk nama kantor, nomor telepon, alamat kantor, latitude, longitude, dan foto. Ini fungsi dari coding-coding ini ialah untuk memunculkan formnya nanti di tambah data. Jika kita hapus form yang nama kantor, maka yang untuk form nama kantor di webnya akan hilang. Nah, hilang. Langsung ke nomor teleponnya. Kita kembalikan lagi. Untuk input name-nya, nama kantor. Nah, untuk input name ini harus disesuaikan dengan yang ada pada tabel di database GIS kantor ini. Nah, nama input name-nya sesuai dengan yang ini. Agar nanti dia ketika kita simpan, dia juga akan menyimpan di database-nya langsung. Nomor telepon, alamat, lat, long, deskripsi. Khusus untuk from group foto, input type-nya kita buat file. Kenapa kita buat file? Karena kita akan mengupload foto nantinya. Nah, nanti bisa choose file seperti ini. Kalau kita tidak buat input type-nya file, maka dia nggak bisa nantinya untuk upload fotonya. Nah, dia bersifat kosong saja. Nggak ada tempat untuk upload fotonya nanti. Kembalikan kodenya. Ini merupakan coding dari from tambah datanya. Nah, di sini kita pada line 37 menggunakan kode echo from open multipart. Apa fungsi dari open multipart ini? Fungsi dari kode ini adalah berguna untuk nantinya kita agar bisa mengupload dan menyimpan gambar. Karena pada form ini kan ada form fotonya. Nah, ada form foto. Jadi kita membutuhkan form open multipart agar nantinya kita bisa menyimpan gambar ke dalam form tersebut. Selanjutnya kita ke model kantor. Nah, model kantor ini kita buat selanjutnya untuk buat function dari insert data atau untuk tambah datanya. Return this db tabel kantor insert data. Fungsi dari coding ini adalah ketika kita menginput data tersebut, maka dia akan data tersebut yang kita inputkan, yang kita masukkan akan masuk ke tabel kantor yang ada di database tadi. Nah, database GIS kantor, tabel kantor. Jadi nantinya dia akan datanya setelah kita inputkan dia akan masuk ke tabel ini. Oke, selanjutnya kita ke kantor. Kantor .php. Untuk kantor .php kita juga membutuhkan function construct. Bisa dilihat di sini ada helper form. Fungsi kode ini adalah untuk mengaktifkan form dari tambah data ini. Nah, agar bisa ada nantinya form. Bentar, kenapa dia hilang? Agar nantinya form data kantornya
bisa terlihat. Jika kita hapus kode helpernya, maka akan error dan tidak tampil untuk form. Nah, dia error karena formnya tidak dimunculkan di sini. Kita kembalikan lagi. Nah, dia sudah kembali formnya karena kita munculkan lagi fungsi helper formnya. Di sini juga kita membutuhkan function add. Jadi judul titelnya ini add kantor. Ini dia judulnya add kantor. Isi v kantor yang tadi. Isi v add kantor maksudnya. Yang ini tadi. Yang isi form ini tadi dia tampilkan. Sama yang lokasinya. Data lokasi awal sebelum kita menambahkan datanya. Untuk selanjutnya kita setelah buat function add dan construct, kita buat juga function untuk save-nya. Di sini ada valid jika data valid, jika data tidak valid, nama kantor, label, rules, required. Ini untuk menampilkan jika ada data yang kosong di sini. Ketika dia ada data yang tidak sengaja kita kosongkan, maka coding ini akan muncul dan akan memunculkan pesan error bahwa field wajib diisi. Misalkan kita mengosongkan form nomor telepon. Kita tes dulu ya. Nama kantor kita buat saja dinas. Nomor teleponnya kita kosongkan. Alamat kita buat pelaju. Latitude-nya kita buat sembarang dulu. Dinas. Fotonya kita pilih bebas saja dulu. Kita coba simpan. Nah, dia menampilkan pesan errornya. Ada kesalahan input data, yaitu nomor telepon wajib diisi. Kenapa? Karena kita tadi sengaja mengosongkan nomor teleponnya. Jadi fungsi dari coding dari line 40 sampai 87 ini agar dia menampilkan pesan error jika kita tidak sengaja lupa mengisi form dari salah satu dari form tersebut. Ini lanjutan codingnya untuk menampilkan pesannya. If jika data tidak valid atau jika data kosong, session set flash data, dia akan menampilkan error. Errornya ada di yang v add kantor ini. Ini dia. Nah, jika data kosong, maka tampilkan error alert danger, ya agar alert danger ini, yang dimaksud dengan alert danger ini, agar ketika dia menampilkan pesan warna kotaknya berwarna merah. Alert danger, ada kesalahan input data, yaitu dia kembali ke sini. Misal tadi contohnya kita kosong nomor telepon, maka dia akan memanggil field nomor telepon wajib diisi. Nah, ada kesalahan input data, yaitu nomor telepon wajib diisi.
Untuk foto, rules-nya sendiri berbeda dari form-form yang lainnya. Kalau yang lainnya rules-nya required, tapi untuk foto kita buat rules-nya uploaded. Karena ini bersifat foto, apa fungsi dari uploaded ini? Agar nantinya setiap kali ingin mengupload tidak bisa sembarangan file, yang artinya hanya bisa untuk upload file-file foto saja seperti dengan ekstensi JPG, JPEG, PNG, dan GIF, sehingga nanti orang tidak bisa sembarangan untuk mengupload file di sini, hanya untuk file foto saja. Tidak bisa orang sembarangan untuk upload file PDF, Word, Excel. Maksimum size fotonya juga kita batasi hanya 5000 KB ini. Dan jika dia kosong, dia akan menampilkan seperti ini. Kita tes lagi. Kita sembarang saja dulu untuk mengisi datanya. Deskripsi. Nah, untuk fotonya kita kosongkan. Kita coba simpan. Dia akan menampilkan pesan. Nah, foto is not valid upload file. Karena kita tadi sengaja tidak mengupload fotonya, makanya dia akan menampilkan pesan tersebut. Baiklah, lanjut ke coding selanjutnya. Else ini jika datanya valid. $image, $this, panah request, get file. Fungsi dari kode ini nantinya adalah untuk memanggil file foto yang sudah agar fotonya tersimpan ke folder foto yang sudah kita buat. Saya tunjukkan. Nah, ini folder foto yang kita siapkan agar nantinya setiap kali kita mengupload foto, setiap fotonya akan masuk ke dalam folder ini dengan random nama. Dengan nama random ya. Nah, di bawahnya name, image, $image, get random name. Setiap kali kita upload foto, dia masuk ke dalam folder foto ini dengan nama yang random. Bisa kita lihat ini. Di bawahnya $data. Ini nantinya yang nama kantor dia akan request, dia akan masuk ke tabel kantor tadi setelah di upload, setelah ditambah data, setelah disimpan, nomor teleponnya, alamat, add, long, deskripsi. Nah, khusus untuk foto hanya namanya saja. Hanya namanya saja. Bisa kita lihat nanti di localhost-nya. Nah, untuk foto hanya namanya saja dia yang terupload. Nah, di sini fungsi kode yang 105 ini, this mkantor insert data. Fungsi dari kode ini adalah untuk meload coding yang ada sini, function di mkantor ini, function insert data yang kita buat di file mkantor. Fungsi dari function insert data ini ya seperti yang saya katakan sebelumnya, agar setiap kali data yang kita upload dia masuk ke TBL kantor ini. Nah, kita load di sini. Sebentar. Nah, kita loadnya di sini. This mkantor insert data. Session set flash data sukses. Nah, nantinya ketika datanya berhasil ditambahkan, dia akan menampilkan pesan data kantor berhasil ditambahkan. Dan setiap kali setelah menampilkan pesan, dia akan redirect atau maksudnya kembali ke tampilan kantornya. Kita praktek. Baiklah, kita tes saja di sini. Kita buat file yang sebenarnya. Misalkan nama kantornya Dinas Kebersihan.
Nomor teleponnya kita isi sembarang dulu. Alamat kantornya misalnya Pelaju. Latitude-nya kita bisa arahkan saja dari sini. Nanti dia langsung otomatis masuk. Deskripsinya dinas. Untuk fotonya kita isi juga yang sembarang dulu. Lalu kita klik simpan. Nah, ada pesan data kantor berhasil ditambahkan dan dia langsung ke halaman kantor dinasnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, setelah dia menampilkan pesan sukses data kantor berhasil ditambahkan, dia akan melakukan return redirect menuju base URL kantor. Base URL kantor ialah merupakan tampilan dari daftar kantor dinas ini. Bisa kita lihat, nah, data yang barusan kita tambahkan dia sudah tersimpan dan tersimpan juga dia untuk di database-nya. Kita refresh. Kita tunggu sebentar, memang agak lama. Nah, datanya sudah masuk. Dinas kebersihan, ini nomor teleponnya, alamatnya, latitude dan longitude, deskripsinya, dan ini nama fotonya. Bagaimana cara kerja untuk save-nya? Nah, untuk cara kerja save-nya di bawahnya, yang ini tadi, public function save-nya. Jika dia tidak valid, ya maka dia akan menunjukkan kode error tadi, field wajib diisi. Kalau misalnya kita tidak memasukkan datanya dengan valid atau kita sengaja kosong, jika dia valid ya dia langsung akan save gambarnya ke folder foto, data-data lainnya dia akan langsung simpan ke tabel kantor. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari fungsi tombol edit ini. Sama seperti yang tombol add tadi, pertama-tama kita buat dulu tombol editnya. Ini dia, kita buat di file vkantor ya. Ini tombol editnya. BTN sukses ini hanya untuk agar warnanya berubah saja jadi warna hijau. Warna tombolnya hijau. Kalau kita rubah suksesnya jadi danger, dia akan berubah jadi warna merah tombolnya. Nah, berubah jadi warna merah. Untuk membedakannya dari yang delete, saya buat sukses saja, biar warnanya hijau. Base URL-nya juga sama seperti yang tambah data tadi, fungsinya untuk mengaktifkan dari tombol tersebut, sehingga ketika kita klik, dia mengarah ke form edit data. Nah, ini merupakan coding untuk form edit datanya. Untuk form edit data ini sebenarnya sama seperti form tambah data tadi. Bedanya di open multipart ini kita tambahkan kantor update $kantor, variabelnya berdasarkan ID. Kalau yang di v-add kantor tadi dia hanya kantor /save, langsung simpan. Nah, kalau untuk edit kantor ini kita tambahkan kantor /update $kantor, variabel berdasarkan ID. Untuk form group-nya, input name-nya tetap sama, nama kantor sesuaikan dengan yang di database tadi. Ini sesuaikan dengan yang nama yang di database ini, nama kantor. Ada sedikit penambahan di sini, yaitu kita menggunakan value kantor, nama kantor. Apa fungsi dari value ini?
fungsi dari value ini adalah, sebentar, ketika kita mengklik edit pada data kantornya, maka dia akan memunculkan juga data sebelum yang dieditnya. Nah, nama kantor yang sebelum diedit dia akan memunculkan. Di nomor teleponnya juga ada. Kecuali untuk fotonya kita tidak menggunakan value. Kalau untuk fotonya, agar dia menampilkan foto sebelumnya, kita menggunakan coding IMG SRC. Agar dia menampilkan foto sebelum kita mengeditnya. Ganti foto jika kita ingin menggantinya, tinggal pilih file baru lagi atau foto baru lagi di sini jika kita ingin mengubahnya. Untuk menampilkan data yang sebelum kita edit bukan hanya menggunakan coding di edit ini saja, bukan hanya menggunakan value ini saja, tapi di mkantornya juga kita harus buat function detailnya. Nah, ini function detail agar dia memunculkan data sebelum kita mengeditnya. Return $DB table database table kutip tbl kantor where variable ID $ID get row array. Agar nantinya dia bisa memunculkan nilai sebelum kita mengeditnya, value sebelum kita mengeditnya, data sebelum kita edit tadi. Oh, sebentar, ke close tadi ya, kita buka lagi. Nah, untuk edit ini kita juga membutuhkan function update-nya. Nah, function edit. Kita buat titelnya edit kantor. Edit kantor titelnya. Dia load. Nah, yang bisa kita lihat di sini di line 115 kutip kantor this mkantor detail. Fungsi kode ini ialah untuk yang meload yang ada di mkantor tadi. Nah, yang detail ini agar apa? Agar data yang sebelum kita edit tadi muncul lagi. Nah, nama kantor sebelum kita edit, nomor teleponnya agar muncul lagi. Isi di bawahnya ada isi edit kantor. Fungsinya untuk menampilkan form yang ada di edit kantor ini. Bawahnya juga kita buat public function update sama seperti yang public function save tadi. Karena filenya sama, jadi kemarin saya buatnya kopas saja dari public function save ini, tapi saya rubah di sini jadi public function update. Nah, ini saya rubah jadi public function update. Dollar variabelnya berdasarkan ID. Yang lainnya sama saja. Rules-nya required, labelnya nama kantor. Jika dia error atau ada file yang kosong, maka dia akan menampilkan pesan wajib diisi. Alamatnya, longnya, fotonya juga sama seperti yang di function save tadi. Hanya bisa upload foto dengan extension JPG, JPEG, PNG, dan GIF. Dan di bawahnya pun sama. If jika datanya tidak valid, maka dia akan menampilkan pesan error. Nah, pesan error ini ada di edit ini. Nah, ada di line 25. Sama ya seperti yang tambah data tadi.
Jika data kosong, maka dia akan menampilkan pesan error, ada kesalahan input data, yaitu seandainya kita mengosongkan, kita tes ya, kita tes yang data yang baru kita tambah tadi saja. Nah, kita coba tambah ini. Nah, misalkan kita kosongkan dinasnya, fotonya juga kita kosongkan, tidak kita rubah. Kita coba klik simpan. Nah, maka dia akan menampilkan pesan, ada kesalahan input data, yaitu foto is not a valid upload file. Karena kenapa dia menampilkan pesan tersebut? Karena kita tidak memasukkannya tadi, sengaja kita kosongkan. Itu fungsi untuk editnya. Di mkantornya juga kita buat function update-nya. Jadi setiap kali dia mengupdate datanya, dia akan masuk ke tabel kantor yang ada di database GIS kantor tadi. Jadi di sini return $dis db database, masuk ke tabel tbl kantor, update data array-nya berdasarkan ID $id. Jadi setelah kita melakukan update, datanya akan tersimpan di sini. Kita coba ganti fotonya. Kita ganti foto yang ini. Klik simpan. Nah, ini muncul juga pesan data kantor berhasil diupdate dan fotonya sudah berubah. Kita cek ke database-nya. Nama file fotonya juga sudah berubah, berbeda dari yang tadi. Untuk menampilkan pesan sukses itu sama seperti yang tambah data tadi. Di sini. Nah, untuk menampilkan pesan suksesnya sama saja. Session service data sukses. Menampilkan pesan data kantor berhasil diupdate, dan setelah dia menampilkan pesan, dia akan return redirect kembali ke halaman kantornya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem tombol delete ini. Untuk tombol delete ini sebenarnya jauh lebih simpel codingnya. Pertama-tama di kantornya kita buka vCantor. Seperti biasa kita aktifkan dulu tombol delete-nya. Nah, untuk tombol delete ini ada tambahan kode onClick return confirm. Fungsi dari kode onClick return confirm ini adalah untuk menanyakan terlebih dahulu kepada kita apakah kita yakin untuk menghapus data ini. Kita tes ya. Nah, dia menanyakan terlebih dahulu. Kita bisa klik OK, bisa klik cancel juga. Wrap-nya seperti biasa, base URL ini sama seperti yang edit dan tambah data tadi, untuk mengaktifkan fungsi dari tombol delete tersebut, agar setiap kali kita mengklik tombol delete-nya, setelah kita mengklik tombol delete-nya, dia akan menampilkan pesan apakah yakin untuk menghapus data. Jika kita yakin untuk menghapus data, di file mkantornya kita buat juga function delete kantor. Nah, jika kita yakin untuk menghapus datanya, jika tadi kita klik OK untuk menghapus datanya, maka dia akan return this database db tabel kantor menghapus delete hapus data.
Di kantor kita load coding mkantor tadi dengan cara this mkantor delete kantor berdasarkan variabel ID, session, surplus data, sukses, data kantor berhasil dihapus. Setelah data kantor berhasil dihapus, setelah menampilkan pesan data kantor berhasil dihapus, dia akan return redirect kembali ke halaman dash URL. Saya contohkan dulu. Misalkan kita hapus data yang baru saja kita tambah dan barusan kita edit. Kita klik delete. Apakah Anda yakin data ini dihapus? Kita klik OK. Nah, dia akan menampilkan pesan data kantor berhasil dihapus. Langsung mereload ke halaman kantor dinas. Dan datanya sudah hilang ya. Sudah berhasil dihapus. Kita cek ke database-nya. Sebentar. Nah, datanya sudah hilang. Dinas kebersihan tadi sudah hilang. Di sini juga saya akan melakukan penjelasan tambahan tentang bagaimana memunculkan setiap data kantor yang sudah kita tambah atau kita edit. Nah, agar nantinya datanya muncul di peta ini ya. Mulai dari lokasi kantornya berdasarkan panah ini, foto dari kantornya, alamatnya, dan nomor telepon. Agar bisa muncul seperti ini, untuk pembuatan codingnya kita bukan di sini. Kita buat dulu home-nya. Pertama kita tambahkan function construct juga. This mkantor, new mkantor. Titelnya ialah pemetaan. Ini pemetaan kantor dinas. Kantor, nah dia mereload data, get all data, memanggil semua data yang ini. 5 data, memanggil data lokasinya. Isi vhome. Nah, ini dia coding untuk menampilkan datanya. Dari line 6 sampai line 15 ini, coding ini berfungsi untuk menampilkan data peta ini. Nah, peta yang ini. Jika kita hapus, maka dia akan error. Sebentar. Nah, petanya hilang. Nggak muncul. Kita kembalikan. Petanya kembali lagi beserta lokasi-lokasi dari kantor yang sudah kita petakan. Untuk fungsi coding dari line 18 sampai 24 ini berfungsi untuk menampilkan data lokasi kantor tadi yang sudah kita tambahkan atau kita update. Untuk posisi dari kantornya sendiri berdasarkan latitude dan longitude yang sudah kita isi tadi. Bin pop up ini sendiri fungsinya untuk menampilkan panah lokasi dari kantornya. Nah, ini yang warna biru ini menampilkan panah lokasi dari setiap kantor. Ada 5 di sini kita lihat. Di bawahnya IMG SRC. Fungsi dari IMG SRC ini adalah untuk memanggil fotonya. Untuk menampilkan fotonya ketika kita klik panah birunya. Dia menampilkan foto dari kantornya. Nama dari kantornya juga. Ini nama kantor. Bin pop up tadi. Menampilkan alamat dan nomor telepon juga. Dia menampilkan alamat dan nomor teleponnya juga. Kita tes saja ya. Kantor dinas, kita coba tambah data satu lagi.
kita lihat apakah dia akan muncul di pemetaannya. Nama kantor, kita buat saja dinas kebersihan lagi. Nomor teleponnya kita isi sembarang saja. Alamatnya kita buat pelaju. Nah, latitude longitude-nya kita bisa arahkan sendiri atau kita bisa ambil dari Google Maps nantinya. Deskripsinya kita buat saja dinas, atau kita coba ambil dari Google Maps langsung ya, latitude sama longitude-nya. Kita buka dulu Google Maps-nya, kita ambil latitude dan longitude-nya. Ini dia menampilkan peta kota Palembang. Agak lag ya jaringannya. Coba langsung. Kebersihan Kota Palembang. Oh, dinas termasuk dinas lingkungan hidup ternyata. Nah, kita tunggu, memang agak lambat. Di mana datanya? Nah, ini. Nah, untuk mendapatkan latitude dan longitude-nya, kita klik kanan saja yang ini. Nah, ini merupakan latitude dan longitude-nya. Nah, disalin ke clipboard. Kita paste aja di sini. Untuk yang depan ini merupakan latitude-nya, dan untuk yang belakang ini merupakan longitude-nya. Copy, hapus dulu, kita isi di sini, paste. Deskripsinya kita buat dinas, filenya. Nah, untuk gambarnya kita sembarang saja dulu. Klik simpan. Tunggu sebentar. Nah, data kantor berhasil ditambahkan. Sebentar, nah ini dinas kebersihan, nomor telepon, pelaju, gambar kantor yang sembarang tadi. Kita cek pemetaannya. Oh, belum ketambah ya dia. Ya, agak sedikit error nih. Nggak ketambah untuk file yang baru ini. Mungkin nanti saya perbaiki lagi untuk coding tambahnya agar dia muncul juga di sini. Karena ini masih ada yang error ternyata codingnya. Dia nggak menambah lagi ya data kantornya. Untuk saat ini mungkin saya tadi jelaskan tambah fungsi dari tambah datanya saja. Tambah, edit, dan delete. Baiklah, mungkin untuk saat ini itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Tadi masih ada kode yang error, mungkin akan saya perbaiki lagi. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Akbar. Pada video kali ini saya akan membuat penjelasan tentang error yang terjadi pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya, ketika saya melakukan tambah data,
Nah, yang nomor 6, dinas kebersihan. Data dari latitude dan longitude-nya tidak muncul ya yang di petanya. Nah, datanya tidak muncul, data lokasinya tidak muncul. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan letak kesalahannya di mana. Jadi, letak kesalahannya tersebut adalah terletak di penginputan latitude-nya. Nah, ini. Jadi ketika saya meng-copy paste latitude dan longitude-nya di video sebelumnya, saya kopas dari Google Maps, saya lupa menghapus tanda koma ini. Jadi kita hapus saja ini. Fotonya kita masukkan ulang. Kita klik simpan. Nah, data kantornya berhasil diupdate ya. Sudah ada. Kita lihat, kita cek apakah sudah muncul kali ini. Nah, ini dia. Datanya sudah muncul ya. Nah, dinas kebersihan, alamat Pak Haji, dan nomor teleponnya. Jadi letak kesalahannya cuma pada saat di form latitude-nya saya lupa menghapus komanya yang menyebabkan koordinat lokasinya tidak terbaca di petanya. Ini sudah muncul pemetaannya. Fotonya memang masih yang foto bebas, masih yang sembarang. Baiklah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.